Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Perkenankan saya menyampaikan materi MPLS, yaitu tata krama. Perlu anak-anak sekalian ketahui apa yang dimaksud dengan tata krama. Tata krama terdiri dari dua kata, yaitu tata dan krama. Apa artinya tata? Tata adalah aturan atau adat atau peraturan yang berlaku di suatu kelompok masyarakat. Sedangkan krama adalah sopan santun atau etika. Maka tata krama adalah aturan atau adat yang berlaku di suatu kelompok masyarakat yang ada hubungannya dengan sopan santun atau etika seseorang. Maka tata krama ini merupakan suatu watak kepribadian seseorang di dalam kehidupan sehari-hari terhadap orang lain. Yang mana tata krama ini juga ada yang tata krama umum dan ada yang tata krama khusus. Nah, yang dimaksud dengan tata krama umum adalah adat istiadat atau sopan santun yang berlaku secara internasional dan secara nasional. Contohnya anak-anak sekalian, tata krama selama pada waktu kita mengikuti upacara. Bagaimana pada saat bendera dikibarkan kita hormat, posisi badan kita, kemudian sikap badan kita, dan lain sebagainya. Itu adalah tata krama yang bersifat umum atau berlaku secara internasional. Kemudian ada tata krama yang bersifat khusus. Kalau orang Jawa mengatakan desa mawa cara negara mawa tata. Apa maksudnya? Ya. Negara mempunyai aturan, tapi desa mempunyai cara atau adat yang berbeda dengan tempat yang lain. Ini artinya. Jadi tata krama ini perlu sekali anak-anak sekalian kita tanamkan. Bahkan kita wujudkan, kita amalkan, kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tata krama ini mengapa perlu kita laksanakan? Tadi saya katakan bahwa tata krama ini merupakan watak kepribadian seseorang. Orang Jawa mengatakan, kalau kita ingin dihormati orang lain, maka kita juga menerapkan tata krama pribadi diri sendiri yang bisa dinilai oleh orang lain. Ya, misalnya anak-anak sekalian, pada saat kalian berada di sekolah, itu bagaimana cara menerapkan tata krama? Salah satu contoh anak-anak sekalian, nanti pada saat kalian masuk di ruang lingkup sekolah, kita atau anak-anak sekalian berjabatan tangan dengan temannya, kemudian saling berjabatan tangan dengan bapak ibu guru, mengucapkan salam, dan lain sebagainya. Termasuk nanti kalian pada saat berada di dalam kelas, terhadap teman-teman kalian bagaimana? Yaitu Anda harus menerapkan sopan santun kalian terhadap teman lain. Misalnya
kita matur atau kita mengatakan sesuatu dengan teman lain, kita juga harus dengan suara yang lembut dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Memang tata krama ini sangat lebar sekali. Kalau dijabarkan sampai orang Jawa saja mengatakan ajining diri gumantung saka lati. Apa maksudnya? Kalau diri kita sendiri itu ingin dihormati orang lain, maka bagaimana cara menjaga lisan kita? Lati itu mulut atau lisan. Nah, ajining diri gumantung saka lati itu nek awake dhewe dajeni marang wong liya kuwi kudu jaga pangucapane, jaga pangandikane. Maka perlu sekali ini tata krama yang bersifat komunikatif. Yang bersifat komunikatif. Jadi kita menjaga lisan ini juga termasuk pelaksanaan tata krama. Misalnya dengan bahasa yang halus, ya, matur dengan Pak Guru Bu Guru dengan bahasa yang halus, dengan bahasa yang santun, rendah diri dan lain sebagainya. Jadi ini orang Jawa juga mengatakan atau ada istilah orang Jawa ajining diri gumantung saka lati. Ini tata krama yang ada hubungannya dengan bagaimana cara kita menjaga mulut kita yang berupa pembicaraan terhadap orang lain. Misalnya kita matur dengan orang tua itu dengan pembicaraan yang halus, yang santun dan lain sebagainya. Contoh yang lain, kalau kalian lewat di depan orang yang lebih tua, lewat di depan orang tua, kita mengucapkan permisi, nuwun sewu dan lain sebagainya. Ini adalah tata krama yang menjaga lati atau lisan kita. Kemudian yang kedua, orang Jawa juga mengatakan ajining awak gumantung saka tumindak. Apa maksudnya? Kalau diri kita mau dihormati orang lain, maka perbuatan kita, tingkah laku kita juga kita cerminkan terhadap tata krama tersebut. Ya misalnya kita rendah diri, ya, misalnya anak-anak pada saat ada rapat di masjid, misalnya ada rapat di masjid, kalian lewat di depan orang lebih tua, kita menunduk dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi ajining awak gumantung saka tumindak. Ini adalah tata krama yang diwujudkan dalam tingkah laku atau perbuatan. Kemudian yang ketiga, ajining raga gumantung saka busana. Apa maksudnya? Kalau badan kita atau raga kita dihormati orang lain, kita juga menerapkan tata krama bagaimana cara kita berpakaian. Pakaian tidak harus mewah dan lain sebagainya. Maka kita harus bisa menerapkan cara berpakaian. Misalnya kita mau ke tempat manten, kemudian kita mau ke tempat seripa, kemudian kita mau beribadah ke masjid. Bagaimana cara kita berpakaian? Jangan-jangan kita sholat malah mengenakan kaos, memakai kaos. Ini sebenarnya kurang santun. Apalagi kalau kita menjalankan sholat, ini adalah termasuk ibadah. Jadi hubungan kita terhadap Allah, ya, ini sangat penting. Nah, kemudian sebenarnya tata krama ini setiap kali kita melangkah,
kita harus menerapkan tata krama ini. Segala perbuatan kita, segala tingkah laku kita harus mencerminkan adanya tata krama, sopan santun. Maka anak-anak sekalian, tata krama ini coba camkan benar-benar. Baik pada saat kalian berada di sekolah, kalian berada di rumah, kalian berada di tengah-tengah masyarakat. Ini kalian harus menanamkan, mencerminkan, dan mengamalkan adanya tata krama ini. Toh semuanya itu agar pribadi kita itu berwibawa atau dihormati terhadap orang lain. Jangan sampai seperti sikap kita ya lepas dari adanya tata krama, orang ngerti sopan santun gitu loh. Jadi kita harus tahu. Maka anak-anak sekalian, dengan adanya MPLS ini saya tandaskan, saya sarankan, maka tata krama, maka materi MPLS ini ada tata krama agar hal ini bisa kalian praktekkan, bisa kalian amalkan, bisa kalian laksanakan setiap kali kalian melangkah, sejak bangun tidur sampai nanti akan tidur kembali. Dengan tujuannya agar kita itu dihormati, agar kita dihormati orang lain. Maka tata krama ini perlu sekali kalian amalkan. Nah, kemudian mungkin ada yang tanya, Pak, bagaimana Pak? Misalnya kita terlambat datang masuk kelas. Bagaimana cara kita menerapkan tata krama kita? Nah, pada saat kalian terlambat datang masuk kelas, terlebih dahulu kalian ngetok pintu, tok 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 tok, mengucapkan salam, assalamualaikum, dan lain sebagainya. Kemudian masuk, kemudian matur sama Bapak Ibu guru yang sedang mengajar di kelas. Mohon maaf Pak, saya terlambat datang karena bangunnya agak siang dan lain sebagainya. Apa alasannya? Kemudian pada saat kalian datang di sekolah dengan teman berjabatan tangan, kemudian mengucapkan salam dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Apalagi pada saat kalian berada di tengah keluarga dengan bapak dan ibu, itu harus kamu laksanakan, kamu amalkan, kamu laksanakan ini tata krama ini. Atau dengan orang tua dengan bahasa yang halus dan lain sebagainya. Kemudian dengan kakak, dengan adik yang sayang. Maka ada pepatah mengatakan, kalau kalian ingin disayang, maka kalian harus menyayangi orang lain. Seperti tadi sedikit saya singgung, kalau pribadi kita itu ingin dihormati orang lain, maka kita harus menghormati orang lain. Nah, kemudian anak-anak sekalian, tadi saya singgung masalah ibadah. Banyak sekali para ulama menyampaikan pada saat pengajian itu mengatakan sopan santun tata krama pada saat kalian masuk masjid. Ini juga penting sekali. Misalnya kalian masuk masjid dengan kaki kanan terlebih dahulu, kemudian ada doa masuk masjid. Kemudian di dalam masjid kita tidak berbicara yang macam-macam. Kemudian kita mempersiapkan diri secara khusyuk di dalam melaksanakan sholat dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Maka sangat luas sekali area atau tempat kalian menanamkan atau mengamalkan tata krama ini. Jadi sekali lagi anak-anak sekalian,
tata krama ini betul-betul kalian amalkan, betul kalian laksanakan, dijalankan setiap kali kita melangkahkan kaki atau melaksanakan kegiatan sehari-hari, baik dari bangun tidur maupun sampai akan tidur kembali. Apalagi kalau kita merupakan makhluk sosial. Jadi manusia itu termasuk makhluk Allah dan makhluk sosial. Apa maksudnya? Manusia merupakan makhluk Allah. Kita tahu bahwa kita semua yang menciptakan Allah. Maka kita punya urusan kepada Allah secara langsung. Contohnya apa? Pada saat kita melaksanakan sholat. Nah, sholat ini adalah kewajiban bagi kita untuk menghadap kepada Allah. Apalagi pada saat kita menghadap Allah, tata krama ini pun juga penting sekali. Kalau kita menerapkan tata krama pada saat kita menghadap Allah, maka Allah akan mencintai kita. Kemudian manusia termasuk makhluk sosial. Jadi ibadah itu hubungan antara manusia dengan Allah. Kalau manusia termasuk makhluk sosial, ini dalam agama dikatakan muamalat. Jadi hubungan antara manusia dengan orang lain. Maka kita hidup tidak bisa melaksanakan urusan hidup kita itu sendiri. Maka kita harus minta bantuan pada orang lain. Nah, untuk menjaga agar muamalat ini terjalin dengan baik, maka segala uraian tadi yang saya sampaikan, tingkah laku kita, perbuatan kita, ini harus mencerminkan adanya tata krama. Sekali lagi, tata krama adalah merupakan watak kepribadian manusia. Mohon anak-anak sekalian, saya titip kepada anak-anak sekalian, pada saat kalian berada di tengah keluarga, pada saat kalian berada di sekolah, pada saat kalian berada di tengah-tengah masyarakat, ciptakan suasana yang harmonis dengan cara kita menerapkan adanya tata krama ini. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan anak-anak sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri saya sendiri khususnya, bagi anak-anak sekalian pada umumnya, demi terciptanya keharmonisan muamalat atau ibadah kita kepada Allah. Sekali lagi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.